selamat datang kembali di YouTube channelnya Pujana Gina. Di video kali ini aku bakal review film, beda dari yang sebelumnya ya kan? Dan film yang aku review itu berjudul The Old Guard, dengan bintang utamanya adalah Charlize Theron. Dan film ini ditayangkan di Netflix. Daripada kita berpanjang lebar, bukan kita sih, aku. Ini kita langsung aja simak videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. The Old Guard mengisahkan tentang sekelompok prajurit bayaran, dan mereka mempunyai kemampuan untuk hidup abadi. Mereka hidup dan melindungi dunia selama berjuta-juta tahun lamanya. Prajurit ini dipimpin oleh perempuan yang bernama Andy. Dan prajurit lainnya adalah Booker, Nikki, dan Joe. Suatu hari, Andy dan kawan-kawan diminta menjalankan sebuah misi oleh anggota CIA dan bertemu dengan Copley. Setelah pertemuan dengan Copley, Andy dan kawan-kawan menuju Sudan Selatan untuk menjalankan misi. Misi ini nampaknya berjalan dengan mulus, tapi tanpa disadari, ternyata mereka dijebak. Setelah menemui ruangannya kosong, Andy baru menyadari bahwa mereka dijebak, dan seketika para tentara bersenjata keluar dan menembaki Andy dan kawan-kawan. Tapi jangan khawatir, karena mereka itu mempunyai keahlian hidup yang abadi. Jadi meskipun udah ditembak berkali-kali, tembakannya banyak, mereka bangkit lagi, mereka hidup lagi, dan menyerang kembali si tentara-tentara yang nembakin Andy dan kawan-kawan tadi. Dari kejadian itulah rahasia mereka hidup abadi terbongkar dan diketahui oleh Copley. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk pergi ke Prancis mencari Copley. Ketika mereka dalam perjalanan, mereka memimpikan hal yang sama. Mimpi itu pertanda bahwa ada satu orang lagi yang sama seperti mereka. Dan akhirnya Andy membagi tugas. Andy mencari wanita yang ada di mimpinya untuk menjemputnya, dan yang lainnya tetap berangkat ke Prancis mencari Copley. Seorang yang berada di mimpi Andy dan kawan-kawan adalah seorang marinir yang sedang bertugas di Afghanistan, yaitu Niall. Ketika Niall sedang merenung sendirian karena dikucilkan oleh teman-temannya, Andy pun datang untuk menjemput Niall. Tapi ada dua orang tentara mendatangi Niall, dan langsung aja dengan sigap Andy menyerang tentara itu, dan Niall pun berhasil dibawa pergi oleh Andy. Saat di perjalanan, Niall pun tersadar dari pingsannya, dan dia berpikir untuk mencoba kabur dari Andy. Dan akhirnya Niall pun berhasil keluar dari mobil. Tapi dengan santai Andy pun keluar untuk mengejar Niall. Akhirnya Niall pun ditembak oleh Andy. Akhirnya Niall sadar juga. Setelah beberapa waktu Andy menunggunya, karena Niall itu masih baru, jadi sadarnya masih lama. Andy dengan santai mengajak Niall untuk kembali ke mobil. Tetapi Niall masih berusaha untuk pergi dari Andy dan menyerang Andy, karena Niall belum sadar dengan keadaan dia. Niall masih bertanya-tanya kenapa dirinya seperti itu, dan Andy menjanjikan jawaban untuk Niall. Akhirnya Niall ikut dengan Andy. Lalu Andy melanjutkan perjalanannya ke Prancis menggunakan pesawat milik Bandar Narkotika. Saat dalam perjalanan menuju Prancis, tangan Andy diikat oleh Niall. Niall mengancam Andy akan menembak pilotnya kalau pesawatnya tidak turun, karena Niall tidak mau ikut dengan Andy. Niall masih bersikeras akan menembak pilotnya, tetapi Andy tidak takut dengan ancaman Niall. Bahkan Andy mengancam balik Niall dan menembaki pilotnya. Ketika pesawat sudah mulai tidak stabil, Niall pun panik karena takut jatuh. Di sana, Andy pun meminta untuk membuka pengikat tangannya, dan Niall pun menurutinya. Dan ternyata
Andy dengan sang pilot itu bekerja sama menggunakan bahasa Rusia yang tidak dimengerti oleh Niall. Dan Niall pun langsung menyerang Andy. Di sini Andy sudah ingin menyudahi serangan dari Niall. Tetapi Niall masih bersikeras untuk menyerang Andy. Akhirnya Niall pun terjatuh, kalah dari Andy. Dan Andy pun menyadarkan Niall bahwa luka yang ada di tangan Niall lebih cepat sembuh. Dan kaki Niall yang bengkok lurus kembali. Dari sana, sedikit demi sedikit, Niall mencoba menerima keadaan pada dirinya. Niall dan Andy pun sudah berada di Prancis dan berkumpul dengan teman-teman yang lainnya. Ketika mereka sedang tertidur lelap, tiba-tiba Niall terbangun dari mimpi buruknya dan menceritakan mimpi buruknya itu yang selalu menghantui Niall. Niall bermimpi melihat wanita yang digurung di sebuah besi dan dibuang ke laut. Dan ternyata wanita yang ada di mimpi Niall itu adalah Queen. Queen adalah teman Andy. Andy menemukan Queen sebelum Andy bertemu dengan Booker, Nick, dan Joe. Dulu mereka hanya berdua dan mereka dituduh sebagai penyihir karena mereka selalu abadi. Ketika itu Andy dan Queen dijebak dan ditangkap. Saat mereka dieksekusi dan terbukti tidak mati, maka itu menjadi bukti bahwa mereka itu penyihir. Akhirnya mereka dipisahkan karena menurutnya kalau mereka bersama mereka terlalu kuat. Ternyata Queen ditarik paksa dan dimasukkan ke dalam besi dan dibuang ke tengah laut. Sampai sekarang keberadaan Queen tidak ditemukan dan tidak diketahui. Tetapi Andy selamat sampai saat ini. Sesaat setelah mereka bercerita, ternyata mereka sudah diintai dari luar. Beruntung, Andy dan Niall sedang di luar. Niall masih beradu argumen dengan Andy. Seketika, mereka mendengar keributan di dalam rumah. Dan ditemuinya di dalam rumah sudah berantakan. Dan yang sangat mengejutkan, Booker telah tewas karena perutnya yang terkena granat. Oh gila sih, itu si Booker perutnya hancur banget. Tapi jangan khawatir karena mereka itu abadi, jadi perlu waktu untuk Booker hidup kembali. Dan tentunya yang memerintahkan serangan ini adalah Copley. Joe dan Nick dibawa pergi oleh pasukannya Copley. Andy, Niall, dan Booker pun pergi dari tempat yang tadi mencari persembunyian yang lebih aman. Copley membawa Nicky dan Joe ke tempat Merrick. Merrick adalah orang yang sangat serakah. Dia mengeksploitasi kekuatan demi keuntungan pribadi. Padahal awalnya bekerja sama dengan Copley hanya ingin mencari tahu asal-muasal kemampuan tersebut. Tapi Merrick berlaku seenaknya dan memperlakukan Nick dan Joe sangat sadis. Copley pun melihat itu, mulai geram dan mulai protes kepada Merrick. Kita balik lagi ke Andy. Di sini Andy merasa kesakitan di bahunya dan Andy menyadari bahwa di bahunya itu masih ada darah bekas tusukan tadi. Andy pun keluar untuk mencari obat dan mengobati lukanya. Di sana Andy mulai berpikir, kenapa luka yang ada di bahunya tidak sembuh? Andy baru tersadar bahwa dahulu kala ada teman Andy yang sama mempunyai keahlian hidup yang abadi meninggal. Dan dia berkata, sudah waktunya. Lalu Andy menyadari bahwa hidup abadi itu tidak benar abadi. Kemampuan yang dia miliki lama-kelamaan bakal luntur juga. Balik lagi ke Nick dan Joe. Nick dan Joe berada di lab miliknya Merrick. Mereka menjadi tikus percobaannya Merrick. Dan Copley berusaha untuk mencegah apa yang dilakukan Merrick. Dan terus komplain kepada Merrick dan bernegosiasi. Tetapi Merrick bersikeras dengan keinginannya. Andy, Booker, dan Niall menemukan tempat tinggal Copley dan mendatanginya. Tetapi di sini Niall mulai protes lagi dan tidak ingin
menjalankan misi bersama Andy dan Booker. Dan Niall ingin pergi mengunjungi keluarganya. Dan di sana Andy pun membiarkan Niall pergi. Dan Andy pun memberikan pistol dan membiarkan Niall pergi membawa mobilnya. Setelah di perjalanan, Niall pun cek peralatan yang ada di bagasi dan melihat pistolnya kosong. Dan Niall pun menyadari bahwa pistol itu diberikan oleh Booker kepada Andy. Dan Niall menyadari bahwa Booker menjebak Andy. Setelah berada di sebuah rumah, Andy pun menemukan Copley. Dengan santai, Copley pun berbalik dan menemui Andy. Dan tiba-tiba Booker menembak Andy. Booker bekerja sama dengan Copley, sedangkan Andy tidak mengetahuinya. Jelas saja Andy pasti marah kepada Booker. Tanpa disadari Booker, luka Andy tidak sembuh-sembuh dan terus mengeluarkan darah. Di sini, Copley mengajak kerjasama dengan Booker, Andy, dan kawan-kawan untuk mencegah Merrick. Booker pun meminta bantuan untuk mencarikan obat untuk Andy. Booker pun meminta bantuan untuk mencari cara agar darahnya tidak keluar terus. Tapi sayang sekali, Merrick tiba-tiba datang di tempat Copley. Merrick pun membawa Andy dan Booker ke labnya. Sedangkan Copley berusaha untuk mencegahnya. Niall pun mendatangi rumah Copley dan menemukan Copley sedang termenung dan menanyakan keberadaan Andy dan Booker. Copley bertanya-tanya siapa wanita ini, dan Niall pun menunjukkan dirinya bahwa dirinya sama dengan Andy dan kawan-kawan. Dari sini, Copley dan Niall bekerja sama. Copley mengantarkan Niall ke tempatnya Merrick untuk menyelamatkan Andy dan kawan-kawan. Niall diberi akses masuk ke gedungnya Merrick oleh Copley. Copley pun ingin ikut bertarung, tetapi Niall mencegahnya karena Copley berbeda dengan Niall. Setelah melewati perjalanan yang rumit, akhirnya Niall pun masuk ke labnya Merrick dan menemukan Andy dan kawan-kawan dan membebaskan mereka dari ikatannya. Dan pertarungan pun dimulai. Mereka mencoba untuk melindungi Andy. Ketika Booker, Nick, dan Joe mengejar Merrick karena disangka udah lari ke bawah, ternyata Merrick ada di belakang Andy dan Niall. Lalu dengan cerdiknya Andy mengulang jebakan yang pernah dilakukan kepada Niall saat di pesawat. Lalu Andy menghadang Merrick dan Niall pun mendorong Merrick ke bawah. Tapi jangan khawatir karena Niall pasti hidup kembali. Inilah akhir dari The Old Guard. The Old Guard bukan berarti mereka tua. Penampilan mereka masih muda, tetapi umurnya yang sudah tua. Mereka hidup berjuta-juta tahun lamanya kecuali Niall ya. Dan akhirnya Booker memutuskan untuk memisahkan diri dari mereka. Dan Andy, Nick, Joe, Niall bekerja sama dengan Copley. Dan di akhir cerita, ketika Booker pulang, Booker menemukan sosok wanita. Menurutku sih sepertinya itu Queen. Oke, cukup sekian untuk review film kali ini. Terima kasih sudah menonton video aku. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.